Selanjutnya adalah membuat layer. Untuk membuat layer kita bisa klik di sebelah sini di layer properties. Ini kita klik seperti ini. Nah, lalu akan muncul kotak untuk settingan layer seperti ini. Ini juga bisa kita ketik layer, lalu kita enter. Sama saja seperti ini. Nah, ini untuk layer ini kita tentukan terlebih dahulu karena agar dalam penggambarannya kita tidak bingung, karena kita juga membutuhkan mungkin tebal tipis atau membutuhkan warna atau membutuhkan garis yang berbagai macam jenis, karena kita menggambar di sini tidak hanya menggambar dengan satu warna atau satu jenis garis saja, tetapi ada berbagai macam warna, lalu jenis garis dan juga ketebalan dari garis tersebut. Nah, sebelumnya kita di sini akan menggambar denah, tampak dan juga potongan. Nah, untuk layernya apa saja yang kita butuhkan unsur layernya agar dalam menggambar denah, tampak dan juga potongan menjadi mudah atau tidak rumit di awalnya. Jadi kita harus men-setting ada beberapa unsur yang harus kita buat di layer. Nah, di sini ada beberapa layer. Jadi yang pertama ada arsir. Nah, ini arsir juga berfungsi sebagai arsir. Jadi ketika nanti mungkin menggambar tampak, nah nanti kita akan membutuhkan arsir genteng, atau nanti ketika menggambar pondasi di potongan nanti membutuhkan arsir. Nah, seperti itu. Lalu setelah itu as. Nah, as ini berfungsi sebagai garis tengah atau garis tengah dari dinding. Nah, nanti sebelum menggambar dinding kita akan menggambar as terlebih dahulu. Lalu setelah itu ada atap. Nah, atap ini juga kita fungsikan di potongan. Lalu setelah itu def point. Def point ini di otomatisnya di AutoCAD. Jadi ketika AutoCAD-nya hidup, tidak kita setting, ini ada dua layer, yaitu layer 0 dan def point yang sudah ada tanpa kita setting terlebih dahulu. Setelah itu dinding. Nah, dinding ini fungsinya ketika kita menggambar denah, tampak, potongan, ini ada semua nih dinding. Setelah itu ada etiket. Nah, etiket itu apa? Etiket adalah garis atau gambar kerja. Nah, ini untuk memberitahu bahwa itu fungsinya untuk apa saja. Misalkan ketika kita menggambar itu nanti akan ada mungkin nama Anda di situ, lalu ketika dibuatnya tanggal berapa ada juga tanggalnya, lalu waktunya, setelah itu ini gambar nomor berapa, seperti itu. Jadi contohnya seperti ini. Nah, ini adalah etiket. Nah, etiket itu seperti ini. Kita butuh untuk menunjukkan keterangan dari ini gambar apa, lalu setelah itu ini mungkin yang menggambar siapa, lalu ini namanya apa, disetujui oleh siapa, lokasi dan lain sebagainya. Itu adalah etiket. Nah, setelah itu garis potongan. Nah, garis potongan ini fungsinya untuk sebagai garis panduan garis ketika kita menggambar sebuah potongan. Nah, nanti di denah. Jadi fungsinya untuk acuan ketika kita menggambar potongan. Nah, letaknya itu ada di denah. Setelah itu gording, ini elemen ada di potongan. Setelah itu jendela juga ada di denah, tampak juga ada, di potongan juga ada. Lalu kolom, kuda-kuda, pintu, pondasi, rank, spasi, teks, dan usuk. Nah, ini beberapa layer yang harus kita buat. Nah, untuk jenisnya seperti ini. Ini untuk arsir, ini warnanya bebas untuk semuanya. Semua yang sudah di sini ini warnanya bebas sesuai dengan kemauan kalian aja. Jadi untuk warna-warnanya bebas, tapi diusahakan untuk semua jenis layer ini diharapkan agar warnanya berbeda, karena untuk penggambaran agar mudah dibedakan. Nah, setelah itu untuk line type-nya seperti ini. Ini bisa dicermati atau mungkin nanti bisa di pause ya. Jadi untuk arsir ada di continuous. Lalu continuous itu apa? Jadi continuous itu adalah garis biasa, teman-teman. Garis normal, solid line. Jadi garis biasa. Nah, setelah itu as juga continuous. Nah, di atap ini
menggunakan isodas, acat isodas. Jadi isodas itu adalah garis putus-putus. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana caranya agar memunculkan garis putus-putus? Jadi sebelum kita menggambar ya, ini saya contohkan sebelum kita membuat layer itu. Jadi ketika mungkin kita membuat layer baru seperti ini, nah layer kita ketik di line type atau jenis garis, di continuous kita klik. Nah, ini hanya muncul continuous solid line saja, hanya muncul satu garis lurus saja. Nah, bagaimana cara memunculkan garis putus-putus? Ini kita bisa klik di load. Setelah itu ini ada berbagai macam tipe garis di sebelah sini. Nah, ini tinggal kita sesuaikan saja, kalian milih yang mana, misalkan di isodas. Setelah itu di OK. Nah, ini sudah akan muncul seperti ini. Nah, ini tinggal kita klik garisnya, isodas, setelah itu OK. Nah, seperti itu caranya untuk mengganti jenis garis, atau bisa kalian lihat di materi sebelumnya, di materi layer. Nah, di sini saya akan menjelaskan saja untuk jenis-jenisnya, atau ya jenis-jenis dari masing-masing layernya. Nanti bisa kalian buat mandiri. Untuk bagaimana cara membuat layernya ada di materi layer. Nah, untuk arsir seperti ini ya, bisa dicermati untuk warnanya bebas, untuk semuanya warnanya bebas. Lalu untuk jenis garisnya ini arsir ini continuous. Lalu untuk ketebalannya ini untuk mengatur ketebalan kita klik, pilih yang 0,05 mm. Untuk A sama continuous 0,05 mm. Nah, untuk di plotnya ini dicentang seperti ini. Jadi kita untuk awalnya seperti ini, kita klik di plot as seperti ini. Ini akan muncul simbol seperti ini. Jadi untuk A sendiri nanti fungsinya tidak akan bisa kita pindah-pindah seperti itu. Tetapi mohon maaf, tidak bisa terlihat saat kita print out. Entah di print di kertas atau di PDF dan lain sebagainya, ini tidak akan terlihat karena sudah kita unplot. Nah, setelah itu kita lock. Tetapi bisa dicermati terlebih dahulu. Sebelum kita lock, pastikan kita sudah membuat semua komponen as terlebih dahulu. Nanti akan saya contohkan. Nah, untuk awalnya ini jangan di lock terlebih dahulu. Kita buka seperti ini. Setelah itu di atap, untuk atapnya, untuk line type-nya ini di isodas atau putus-putus. Seperti itu. Untuk ketebalannya 0,18. Lalu ini atap 2 kita kecualikan terlebih dahulu. Setelah itu di dinding, untuk dinding ini tipe garisnya continuous. Lalu untuk ketebalannya 0,30. Nah, di etiket ini continuous sama ketebalan 0,35. Setelah itu di garis potongan. Garis potongan ini di iso long dash dot atau putus titik, putus titik, putus titik. Ini sama ya, lokasinya di sebelah sini. Untuk tepatnya di bawah iso dash space. Lalu setelah itu untuk ketebalannya 0,18. Lalu gording continuous. Untuk ketebalan 0,18, jendela continuous, ketebalan 0,13. Untuk kolom continuous, ketebalan 0,05. Lalu untuk kuda-kuda continuous, ketebalan 0,18. Untuk pintu continuous 0,13. Fondasi continuous 0,30. Lalu untuk rank continuous 0,18. Spesinya 0,05. Lalu teksnya 0,05 dan usuk 0,18. Ini di pondasi saya edit dulu, tidak 0,30, di 0,20 saja. Nah, seperti itu. Nah, untuk ketika kalian sudah selesai membuat layer, maka setelah itu kita close saja seperti ini. Lalu ketika kita akan menggunakan layer ini, tinggal kita ketik di sebelah sini, kita klik, lalu kita akan menggunakan layer yang jenis apa terlebih dahulu. Ketika mungkin dinding, kita klik dinding seperti ini, lalu tinggal menggambar. Nah, seperti itu.
Itu adalah cara men-setting atau membuat jenis-jenis layer.